lihat ayo dengan dia.
Hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Hadirin selamat siang dan selamat datang di Function Room Gedung Tamrin Bank Indonesia dalam acara Syariah Economic and Financial Outlook 2026. Peluncuran buku kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2025 serta kick-off bulan pembiayaan syariah 2026. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan dimulai. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bapak Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub MSI. Yang kami hormati Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bapak Imam Hartono. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Ibu Ayahandayani Kusetiawati,
Sekretariat Kenax Kementerian Keuangan Bapak Dr. Arief Wibisono, Bapak Ibu pimpinan dari kementerian dan lembaga, para narasumber serta moderator talkshow nasional SEVO, Bapak Ibu pimpinan Asosiasi Lembaga Keuangan Syariah, Asosiasi Pelaku Usaha, Inkubator UMKM, dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Syariah Economic and Financial Outlook 2026. Peluncuran buku kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2025, serta kick-off bulan pembayaran syariah 2026. Perkenalkan, saya Sania dari Bank Indonesia, merupakan suatu kehormatan untuk memandu acara pada siang hari ini. Hadirin, rangkaian kegiatan hari ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran arah kebijakan terkini dan outlook pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dari lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Hadirin, mengawali acara pada siang hari ini sebagai bentuk pengharapan atas kelancaran ikhtiar kita dalam bulan pembiayaan syariah, mari kita memanjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Sudarmawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami memimpin doa menurut ajaran agama Islam bagi Bapak Ibu untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalkal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Di tanganmu segala urusan bergantung, dan dengan izinmu segala kebaikan dapat terwujud. Pada siang hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kami berhimpun dalam rangkaian kegiatan Syariah Economic and Financial Outlook (SEFO), peluncuran kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia (KEKSI), dan kick-off bulan pembiayaan syariah tahun 2026 dengan penuh rasa syukur ya Allah. Kami memanjatkan puji dan doa kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Berkahilah dan penuhilah kegiatan pada hari ini dengan kebaikan dan keridhaan-Mu ya Allah, dengan apa yang telah kami rencanakan dan yang akan kami kerjakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi ilmu, bukakanlah pintu ilmu dan hikmah bagi kami semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan wawasan, dan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar semakin maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kemudahan dan petunjuk kepada kami semua dalam menjalankan program-program pembangunan nasional dan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berkahilah dan kuatkanlah sinergi dan kolaborasi di antara kami dan di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Jadikanlah ikhtiar kami ini sebagai langkah dalam mewujudkan bangsa Indonesia, bangsa yang mandiri, makmur, madani, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Malik, ya Razzaq, berkailah setiap langkah yang kami tempuh dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini. Tanamkanlah dalam hati kami rasa amanah, tanggung jawab, dan untuk terus berkontribusi dengan ikhlas dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini. Satukanlah hati kami dalam semangat kerjasama dan jadikanlah hasil dari kegiatan ini sebagai bekal yang bermanfaat untuk kebaikan dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah.
اللهم يا غني يا كريم يا ذا الفضل العظيم يا واسع العطاء والكرم اللهم أغننا بحلالك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Hadirin, bulan pembiayaan syariah ini terutama ditujukan untuk meningkatkan engagement dan awareness, serta mendorong partisipasi aktif dari pelaku usaha syariah, lembaga keuangan komersial dan sosial syariah, akademisi, serta masyarakat umum. Dan untuk mengetahui pencapaian selama tahun 2025 dan overview di tahun 2026, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian perekonomian global, ekonomi dan keuangan syariah atau Eksyar masih tumbuh positif. Sektor unggulan rantai nilai halal atau RNH tumbuh tinggi dengan kontribusi terhadap PDB yang terus meningkat. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh stabil dengan kualitas yang terjaga. Indeks literasi Eksyar terus meningkat. Capaian tersebut merupakan buah kolaborasi Bank Indonesia dengan stakeholders melalui 3 pilar utama pengembangan Eksyar. Ekosistem rantai nilai halal diperkuat melalui program pemberdayaan UMKM dan pesantren. Keuangan syariah dioptimalisasi melalui berbagai kebijakan dan inovasi produk. Penyelenggaraan Fesyar dan ISEF serta pengembangan keuangan sosial syariah terus mendorong perluasan literasi dan inklusi syariah. Pengembangan Eksyar ke depan masih dihadapkan pada tantangan dan peluang strategis. Fragmentasi ekonomi dan pergeseran generasi memerlukan transformasi melalui adopsi teknologi dan digitalisasi. Preferensi terhadap values-based economy dan dukungan kebijakan pemerintah perlu dioptimalkan. Sarasehan Nasional Eksyar telah menyepakati pengembangan Eksyar nasional ke depan perlu diperkuat melalui 6 inisiatif strategis nasional. Gerbang Santri mendorong produktivitas dan kerjasama pesantren melalui virtual market Pesantara. Jawara Ekspor meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar, serta integrasi sistem informasi pendukung ekspor produk halal secara digital. Gema Halal mengakselerasi sertifikasi halal serta memperkuat halal center dan sistem halal traceability. Sapa Syariah mengoptimalkan pembiayaan syariah serta mendukung pendalaman PUFA syariah dan inovasi produk keuangan digital. Karena Pusat Integrasi Data Ziswaf dan Lentera Emas, gerakan sinergi akselerasi literasi inklusi Eksyar melalui pemanfaatan Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk capaian ekonomi syariah tahun 2025 dan outlook tahun 2026. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Ibu Ayahandayani Kusetyowati, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena ternyata Bapak Kepala Eksekutif Penguasaan Perbankan
tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada panggilan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya akan mewakili beliau pada sambutan pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Imam Hartono, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Aib, Bapak Arif Wibisono, Sekretariat KNKS, kemudian juga mungkin telah hadir anggota Komisi 11 Ibu Andi Yuliani Paris, Ibu Anis Biarwati, juga mungkin Ibu Hendris. Selamat siang. Para narasumber serta moderator, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Bapak Irfan Shoki Beik, Founder Center of Reform of Economics Ibu Hendri, Penyelia Halal PT Amerta Indah Otsuka Pemenang Halal Industri Award 2025 Bapak Anom Widiarto, Bapak Ibu Pimpinan dari Kementerian Lembaga, Bapak Ibu Pimpinan Industri Jasa Keuangan, Bapak Ibu Ketua Asosiasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, kemudian juga pimpinan dari Bank Indonesia dan OJK yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mungkin pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan karunia kita dapat bertemu pada peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia KEKSI 2025, Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah BPS 2026, dan Talkshow Seminar Syariah Economic dan Financial Outlook SEFO 2026. Tentunya juga dalam rangka pertemuan pada siang hari ini, jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus bersinergi tentunya dengan OJK dan lembaga yang terkait dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kami OJK berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan acara pada hari ini memiliki irisan dengan agenda Bulan Inklusif Keuangan yang diselenggarakan oleh kami di OJK. Selamat siang Ibu. Ya, OJK sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa OJK secara rutin telah menerbitkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia LPKSI 2025 yang merupakan laporan tahunan yang mencakup kinerja industri, kebijakan pengembangan dan pencapaian roadmap keuangan syariah yang bertujuan mendukung peningkatan literasi masyarakat. Adapun penyusunan laporan ini tentunya didukung juga oleh Bank Indonesia, kementerian, lembaga lainnya, sehingga kami berharap bahwa kolaborasi ini dapat berkontribusi untuk penguatan keuangan syariah di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang telah dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat bagaimana perkembangan industri perbankan syariah, maka kinerja industri perbankan syariah tumbuh cukup baik ya sepanjang tahun 2025. Total aset menembus level tertinggi. Jadi all time high yaitu 1067,73 triliun rupiah atau tumbuh 8,92% year on year dengan penyaluran pembiayaan mencapai 705,22 triliun atau tumbuh 9,58% year on year, dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 892,99 triliun atau tumbuh 10,14%. Jadi kami melihat bahwa kinerja positif ini akan dapat terus berlanjut dan terus berkembang tentunya di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi di tahun 2026. Risiko meningkatnya tensi geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi global akan menjadi fokus regulator ke depan, utamanya dalam menyusun kebijakan yang dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan berlanjut di tahun 2026 dan kita memiliki target yang cukup ambisius untuk tahun 2026 ya, secara industri perbankan kita harapkan bisa tumbuh 2 digit sehingga kita dapat menumbuhkan optimisme terhadap pengembangan kinerja perbankan nasional termasuk perbankan syariah tentunya, dan ini akan menjadi modal penting menciptakan industri yang resilient dan sustain ke depan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat,
Di tengah tren perkembangan yang positif ini, industri keuangan syariah nasional masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, sebagian bersifat struktural dan sebagian lainnya bersifat persepsi dan operasional. Terkait dengan struktur industrinya, memang mayoritas lembaga keuangan syariah ini masih pada skala permodalan yang cukup rendah. Hal ini tentunya berdampak pada kurang optimalnya daya saing dan juga masih belum optimalnya infrastruktur layanan kepada masyarakat, dan juga mendorong juga bahwa belum tercapai economic scale yang memadai. Kami tetap akan mendukung kebijakan spin-off, dan ini diharapkan akan memperkuat struktur industri, dan kami mendorong akan semakin banyak bank syariah berskala besar yang muncul pada 1 sampai 2 tahun mendatang. Terkait dengan literasi dan inklusi, ada beberapa isu utama mungkin yang perlu juga menjadi perhatian kita, yaitu adanya ketersediaan produk yang setara dengan konvensional, availability, harus mudah diakses, accessibility, dan dukungan lingkungan terhadap penggunaan produk syariah atau usage. Dan kita berharap ke depan inklusi ini juga mencakup bagaimana instrumen keuangan syariah bisa menjadi katalisator bagi ekosistem halal, termasuk sektor produktif seperti UMKM, pesantren, dan koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi umat dan daerah. Tantangan lainnya itu adalah terkait dengan bagaimana kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Jadi penguatan sumber daya manusia SDM ini kita harus dorong terus. Kita berharap bahwa SDM yang memiliki kompetensi ganda, jadi di bidang syariah dan juga di bidang keuangan ini mampu menjembatani prinsip dan praktek secara utuh. Sinergi antara industri, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam ini sangat penting untuk membangun talent pipeline yang siap menghadapi era disrupsi dan globalisasi. Selain itu, tantangan yang masih perlu kita perhatikan yaitu diferensiasi produk dan model bisnis di sektor keuangan syariah. Ini masih menjadi isu utama yang harus bersama-sama kita perhatikan. Produk saat ini masih bersifat basics, sehingga perlu dioptimalkan menjadi lebih efisien dan inklusif. Harus ada produk-produk baru yang unik dan bernilai tambah tinggi sehingga menjadi game changer dan menarik minat masyarakat secara lebih luas. Jadi kami juga secara berkala kami selalu mengadakan kajian bagaimana produk-produk syariah yang menjadi lebih unik dan spesifik bagi perbankan syariah, dan kami juga secara berkala melakukan sosialisasi. Nah, untuk itulah tantangan menjadi untuk memperkuatnya, maka OJK telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah atau KPKS yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan, pengaturan dan pengembangan jasa keuangan syariah kepada OJK. Selain itu, OJK juga senantiasa memastikan implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah yang akan berakhir tahun 2027. Jadi kami selalu melakukan evaluasi terhadap RP3SI ini, dan kami juga nanti tentunya akan meminta masukan bagaimana kelanjutan dari RP3SI setelah tahun 2027, sehingga kita berharap percepatan akselerasi industri perbankan syariah di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami ingin kembali menegaskan spirit dan visi yang ada di dalam RP3SI ini, bahwa semangat kita bersama berkumpul dalam forum ini adalah agar secara kolektif kita membawa industri perbankan syariah menuju industri yang resilient dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian nasional dan kemaslahatan masyarakat. Kita bersyukur bahwa dengan implementasi RP3SI tersebut telah terjadi pencapaian yang signifikan. Nah, ini sesuai dengan pilar 1 RP3SI, kita telah menyaksikan progres konsolidasi yang terjadi sampai saat ini. Telah hadir Bank Syariah Nasional sebagai hasil nyata dari proses spin-off unit usaha syariah milik Bank Tabungan Negara yang merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kita berharap juga proses spin-off yang akan terjadi dalam waktu dekat ini
dari Bank CIMB Niaga juga akan menghasilkan bank umum syariah yang memiliki kapasitas yang besar dan dapat turut menguatkan struktur industri perbankan syariah. Kami menekankan bahwa bank syariah harus tetap memperkuat permodalannya secara berkesinambungan untuk mencapai economic scale yang memadai, dan ini juga bertujuan agar bank syariah dapat lebih kompetitif dalam persaingan pasar perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank yang sudah mature dan berskala besar. Jadi kami terus mendorong agar bank-bank umum syariah yang saat ini sudah ada itu konsisten dalam mendukung permodalan, dan juga pemegang saham atau bank induknya itu juga mendukung penuh untuk mengakselerasi perkembangan BUS maupun UUS-nya. Kemudian pilar ketiga RP3SI telah dirumuskan strategi penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan keunikan produk syariah. Yang terakhir, kami mengembangkan instrumen seperti Kas Wakaf Link Deposit (CWLD) yang mensinergikan sektor keuangan komersial dan keuangan sosial melalui optimalisasi dan dana wakaf dalam sistem perbankan. Jadi inovasi produk unik syariah ini mengintegrasikan keuangan sosial syariah dan merupakan pendekatan yang lebih inklusif dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem halal bagi semua segmen masyarakat termasuk segmen unbankable. OJK juga telah mengembangkan produk syariah Restricted Investment Account RIA yang berpotensi memperdalam pasar keuangan syariah melalui skema investasi lintas sektor seperti asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Bapak Ibu, kami berharap bahwa dengan adanya RP3SI ini kita dapat meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian syariah, dan mungkin perlu memperkenalkan diri setelah ada departemen baru di OJK, yaitu Departemen Pengaturan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Dan kami berharap dengan adanya departemen ini kami dapat mendukung tentunya pengembangan perbankan syariah dan keuangan syariah yang lebih kompetitif. Dan juga kami tahun 2025 telah menerbitkan ketentuan terkait UMKM, yaitu kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Dan ini juga kami berharap bahwa POJK ini, POJK 19 2025 ini diimplementasikan oleh perbankan dan juga sektor jasa keuangan lainnya, sehingga dapat memberikan dorongan akselerasi bagi pengembangan UMKM. Kami berharap dengan peran aktif perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional, maka terciptanya nilai tambah added value yang signifikan bagi perekonomian domestik, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Bapak Ibu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan bulan pembiayaan syariah ini, OJK berkomitmen akan terus bersinergi bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, termasuk berkontribusi pada forum-forum tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kami serius untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem industri keuangan, termasuk industri halal dan UMKM sebagai pilar akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin ini sudah dibuatkan pantun juga, jadi mohon izin mungkin kami menyampaikan ya. Langit cerah di bulan purnama, bintang bersinar indah dipandang mata. Bulan pembiayaan syariah hadir membawa makna. OJK dan Bank Indonesia serta kementerian lembaga mendukung keuangan syariah semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bapak Dian Edianare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayahanda Yani Kusetiawati atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, kami ucapkan selamat datang kepada anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Andi Yulani Paris, MSc, dan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Warsito.
Hadirin selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia kepada Bapak Imam Hartono. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yudhana Paris MSc, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Warsito, Deputi Bidang Koordinator Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK RI, Pak Salahuddin Al-Ayyub, Direktur Eksekutif KNKS, dan Pak Arif Ibisono. Kemudian Ibu Ayahandayani Kustiawati, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK. Kemudian juga ada Pak Imam Teguh Sabtono, Direktur Utama Bank Muamalah, Pak Agustinus Iwan Kristanto, Direktur Utama Bank Bukopin Syariah, Pak Kiai Hasib, Dr. Kiai Hasib Wahab Hasbullah, Ketua Umum Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren, Hebitren. Kemudian juga Pak Irfan Syauki Bek, Wakil Ketua Umum IAEI, para narasumber Talkshow Sevo 2026, pimpinan perbankan, institusi keuangan syariah, pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat bersilaturahmi dalam Seminar Nasional Syariah Economic and Financial Outlook atau SEFO 2026 dengan tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan salam hangat dari Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, yang sedianya berkenan hadir bersama kita dan membuka acara hari ini. Namun demikian, karena satu dan lain hal, beliau berhalangan hadir, dan untuk itu dengan penuh hormat, saya mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan yang berbahagia ini. Sebagaimana tahun sebelumnya, kami kembali menyelenggarakan 3-in-1 event. Yaitu pertama adalah peluncuran kajian ekonomi dan keuangan syariah atau KEKSI 2025 yang merupakan laporan berbagai program pemberdayaan Eksyar di tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah kick-off bulan pembiayaan syariah 2026 yang menjadi wadah kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan industri keuangan syariah dalam memperkuat pembiayaan serta memperluas akses bagi sektor real. Dan yang ketiga nanti akan ada talkshow dengan tema Meramu Teknologi, Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Tinggi, yang menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai akselerator pertumbuhan. Acara pada hari ini menjadi momentum yang sangat strategis. Melalui KEKSI kita merefleksikan capaian dan pembelajaran sepanjang tahun 2025. Kick-off bulan pembiayaan syariah 2026 mempertegas komitmen penguatan sektor keuangan syariah. Dan melalui talkshow kita bersama-sama mendorong pemanfaatan teknologi pada ekonomi dan keuangan syariah agar tumbuh lebih inklusif, resilient, dan berdaya saing global di masa depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, kinerja ekonomi dan keuangan syariah tetap berdaya saing.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang mencapai 5,11%, maka sektor halal value chain tumbuh 6,2%, didorong oleh peningkatan kinerja pada sektor dan makan minum halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion, dan kontribusi halal value chain terhadap PDB juga naik 155 basis point dari semula 25,45% di tahun 2024 menjadi 27% pada tahun 2025. Perkembangan positif tersebut tercermin pada sektor keuangan syariah. Pada tahun 2025 pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66% dengan didukung oleh penyaluran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial KLM syariah sebesar 35 triliun atau 4,49% dari batas 5,55% per Desember 2025, serta berbagai program akselerasi pembiayaan, salah satunya bulan pembiayaan syariah yang akan di-launching pada hari ini. Jika pada tahun lalu rangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah mencapai 939 miliar, 60% lebih tinggi daripada target, maka tahun program bulan syariah disempurnakan, diperluas ke berbagai sektor keuangan sosial maupun perluasan pelaku seperti startup maupun industri keuangan non-bank, serta optimalisasi berbagai platform digital. Dengan demikian kami berharap pembiayaan syariah akan lebih maju lagi pada tahun 2026. Selanjutnya di sisi pasar uang dan pasar falas atau PUFA syariah, pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah oleh perbankan syariah juga meningkat, naik 86,5% menjadi 466 juta USD. Dari sisi keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui Basnas terus tumbuh dengan realisasi akumulatif hingga kuartal 2 2025 mencapai 52,5 triliun, meningkat 43% dibandingkan akumulatif tahun 2024 sebesar 36,8 triliun. Selain ZIS, inovasi instrumen blended finance, cash wakaf sukuk atau CWLS juga tumbuh 22% dengan outstanding pada akhir tahun 2025 mencapai 1,47 triliun. Berbagai capaian positif tersebut tidak terlepas dari meningkatnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah yang kini telah mencapai 50,18%, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak melalui program pemberdayaan dan edukasi yang berkelanjutan. Kedepan prospek ekonomi dan keuangan syariah nasional diperkirakan tetap positif, semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 4,9 sampai 5,7%, ditopang oleh pertumbuhan sektor halal HVC serta pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan tumbuh 8 sampai dengan 12%. Komitmen pemerintah baru melalui implementasi Astacita serta penempatan ekonomi syariah sebagai pilar strategis RPJPN 2025-2045, RPJPMN 2025-2029 diharapkan semakin memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya peningkatan pembiayaan syariah, salah satunya melalui kegiatan bulan pembiayaan syariah yang pada tahun 2026 ini KNKS, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai host mengajak berbagai kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, diantaranya juga Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian ATR, BPN, dan BUMN. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah ke depan. Great things in business are never done by one person, kata Steve Jobs.
Selamat siang Ibu Anis Berewati. Kami izin melanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin kembali menginformasikan bahwa Bank Indonesia juga telah menerbitkan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah atau Blueprint XR tahun 2030 pada bulan Agustus 2025 yang menjadi pedoman strategis Bank Indonesia dalam mengomunikasikan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus pengembangan ekonomi sebagai wujud dukungan kepada visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Blueprint XR 2030 bertumpu pada 3 strategi utama, yaitu pertama penguatan ekosistem rantaian nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, yang kedua optimalisasi pembiayaan syariah, serta 3 perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. 3 strategi utama selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai inisiatif sebagaimana tadi disampaikan di dalam video. Dan ketiga strategi dan 6 inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lagi-lagi sinergi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi blueprint ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir kata saya berharap kegiatan ini mampu menjadi sarana diskusi dan silaturahmi bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu. Semoga Ramadan ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, kepedulian, dan semangat kontribusi kita dalam membangun negeri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian ekonomi dan keuangan syariah 2025 dan kick-off bulan pembiayaan syariah 2026 resmi saya luncurkan. Burung merpati hinggap di cemara, mari kita bersinergi memajukan XR bersama-sama. Wallahu muwaffiq illa aqwamit-thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Hartono, mohon berkenan tetap di tempat Bapak. Selanjutnya kita akan melaksanakan peluncuran buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia KEKSI 2025 dan kick-off bulan pembiayaan syariah tahun 2026. Hadirin, sampul buku ini menampilkan pohon ulin sebagai simbol ekonomi dan keuangan syariah yang kokoh, berdaya tahan dan berakar kuat pada nilai keadilan serta keberlanjutan. Untuk itu kami undang untuk naik ke panggung anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris, MSc. Ibu Dr. Hajah Anis Biarwati, MSI. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Ayahandayani Kusetyawati. Hadirin, peluncuran buku dan kick-off akan dilakukan secara simbolis dengan penyiraman tanaman. Mohon izin Bapak Ibu, penyiraman akan kami pandu dengan hitungan mundur. Siap? 1, 2, 3. Hadirin, dengan ini telah resmi diluncurkan buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025. Selanjutnya kami turut mengundang untuk naik ke panggung untuk prosesi penerimaan buku KEKSI 2025 yang kami hormati Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bapak Kiai Haji Solahuddin Al Ayub, MSI.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Warsito. Founder Center of Reform on Economics Ibu Hendri Saparini. Dan Sekretariat Kanais Kemenkyu Dr. Arief Wibisono. Hadirin, penyerahan buku keksi akan dilakukan oleh Bapak Imam Hartono. Hadirin, dapat kami infokan juga bahwa buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia dapat diunduh melalui kode QR yang telah tersedia di meja masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Baik, dapat ditunjukkan buku yang telah diterima. Foto akan kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dibutuhkan kerjasama yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan segenap kementerian dan lembaga terkait untuk menghasilkan program-program yang inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan simbolis sinergi bersama dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah 2026. Dimohon berkenan untuk naik ke panggung dan melakukan penandatanganan secara simbolis di atas kanvas diawali oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Kenex. Selanjutnya, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Keempat, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Otoritas Jasa Keuangan.
Selanjutnya, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK. Direktur Fashion, Kementerian Ekonomi Kreatif. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang PPAT dan Mitra Kerja Kementerian ATR BPN. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Menengah Kementerian UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM. Direktur Pengembangan Akses Pendanaan Pembiayaan dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Hadirin, dengan ini sinergi bersama dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah 2026 telah ditandatangani secara simbolis. Selanjutnya foto bersama. Bapak Ibu akan kami beri hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin, penandatanganan simbolis sinergi bersama dalam rangka Bulan Pembiayaan Syariah 2026 ini menjadi sarana untuk menguatkan kolaborasi bersama kementerian lembaga untuk menghadirkan program strategis sejalan dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2029. Melalui program prioritas penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Memasuki acara selanjutnya, Talk Show Nasional Syariah Economic and Financial Outlook atau lebih dikenal dengan SEFO, di mana kita akan berdiskusi tentang produk keuangan syariah. Acara akan dipandu oleh moderator yang tentunya peran dan kiprahnya luar biasa, di mana beliau merupakan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia,
Saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB University. Beliau juga berperan sebagai Komisaris Prudential Syariah, Ketua Dewan Pengawas Syariah Syafiq Digital Indonesia, anggota DPS Sinarmas Asset Management, penasehat Ketua Basnas, serta Ketua dan Komisaris Utama BPRS Botani Bina Rahmah. Berbagai penghargaan nasional telah diraih, diantaranya juara 3 dosen berprestasi nasional bidang sosial humaniora, Satya Lancana Karya Satya 10 dari Presiden Republik Indonesia, serta tokoh penggiat ekonomi sosial syariah terbaik Bank Indonesia Award. Tanpa berlama lagi, moderator kita siang hari ini kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Irfan Syauqi Bek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ba'd. Yang saya hormati para anggota Komisi 11 DPR, kemudian Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Syariah BI, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, kemudian Bapak Ibu, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah siang ini menjelang sore kita bisa menyaksikan satu event yang sangat luar biasa. Peluncuran Syariah Economic and Financial Outlook, kemudian buku Keksi dan juga kick-off bulan pembiayaan syariah. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang juga tidak kalah penting, yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa meramu teknologi, mendorong ekonomi keuangan syariah agar bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, tentu saja dalam kesempatan kali ini kita sangat bersyukur kedatangan para narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu kami akan panggilkan para narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Hendri Saparini, ekonom senior dan pendiri Core Indonesia. Silakan maju Bu, kita kasih aplaus yang meriah ya untuk Bu Hendri Saparini. Kemudian yang kedua Bapak Salahuddin Al-Ayub, Direktur Eksekutif KNEKS. Dan yang ketiga Bapak Anom Wiyarto. Ya, Bapak Anom Wiyarto ini dari PT Amerta Indah Otsuka. Silakan Pak Anom. Ya. Ya, ini kok saya jadi deg-degan ya, karena biasanya rame ini hening begitu ya. Baik, kita tahu bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini bisa menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Dan Indonesia tentu di tengah tantangan dan ketidakpastian global ini perlu mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Dan salah satunya tentu saja adalah kaitannya dengan pengembangan ekonomi syariah. Nah, salah satu enabler yang kita yakini ini bisa mendorong perkembangan lebih besar lagi itu adalah kaitannya dengan teknologi. Ya. Nah, apakah teknologi yang kita kembangkan ini bisa menjadi satu enabler yang akan terus mendorong penguatan ekonomi syariah, ya, atau seperti apa? Nah, karena itulah dalam kesempatan kali ini kita akan coba ya meramu bagaimana perspektif ekonomi makro, orkestrasi kelembagaan nasional serta praktek inovasi industri halal. Nah, jadi ini saya kira hal yang akan kita diskusikan selama 1 jam ke depan, dan nanti saya akan bertanya beberapa putaran kepada narasumber sebelum nanti Bapak Ibu para peserta yang hadir dalam talk show kali ini memiliki kesempatan untuk juga ikut memberi komentar, bertanya atau mendalami ya topik yang kita bahas. Nah, saya langsung aja ya ke Bu Hendri ya. Assalamualaikum Bu Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin insyaallah. Ya. Baik, langsung aja nih Bu. Iya.
kita tahu bahwa kontribusi ekonomi syariah ini kan terus meningkat. Betul, Pak. Nah, dalam perspektif Ibu ya sebagai kita tahu ya sebagai salah seorang pengamat ekonomi yang sangat luar biasa, seberapa besar sebenarnya peran teknologi digital itu Bu dalam pertumbuhan dan di mana potensi terbesar itu yang belum tergarap? Ya, silakan Bu. Ya. Baik, makasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ditanya tentang seberapa besar sih, seberapa penting teknologi digital bagi ekonomi, pasti jawabannya ya pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Tapi harus diingat bahwa teknologi itu adalah enabler, Pak. Jadi kalau kita satu-satu misalnya bicara tentang kalau dengan teknologi kemudahan apa yang bisa dilakukan. Yang nomor satu tentu di dalam mendapatkan pembiayaan, mengelola dana gitu ya. Akan ada inovasi-inovasi baru, misalnya kita kenal ada fintech syariah gitu ya, yang bisa diakses banyak orang, bisa melayani mereka yang unbank dan underbank dan seterusnya. Kemudian juga dengan teknologi, maka ini sebenarnya akan bisa mendorong ekonomi dari sisi daya saing. Daya saing ini macam-macam. Tapi juga di kita kan belum dimanfaatkan. Daya saing salah satunya adalah sertifikasi. Tapi kita punya banyak sekali kemampuan untuk melakukan sertifikasi dan inspeksi, itu belum masuk di dalam ekosistem ekonomi syariah. Nah itu juga satu hal yang sangat penting, termasuk juga nanti efisiensi di dalam mendapatkan bahan baku. Atau di dalam membuat rantai pasok lokal. Kita tidak bicara global, rantai pasok lokal saja. Misalnya rantai pasok MBG saja. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti saya mungkin akan masuk lebih dalam lagi, yang lanjutnya adalah tentu saja perluasan pasar. Ya. Ekonomi syariah dengan e-commerce, maka ini akan mendorong market kita lebih luas, keterlibatannya juga lebih banyak. Yang lain lagi adalah untuk menciptakan entrepreneur baru. Ya, jadi jangan salah juga karena banyak kesempatan untuk melakukan social business. Ya, yang itu tidak harus didanai oleh perbankan saja, tetapi juga bisa didanai oleh lembaga-lembaga filantropi. Tetapi kalau itu diintegrasikan pada kebijakan ekonomi nasional, itu implikasinya akan lebih luas. Saya pernah mungkin agak cukup beberapa lama di lembaga filantropi, kita dana yang dikelola cukup besar ya di Dompet Duafa, dan sebenarnya kalau kita diikutkan dalam program itu akan sangat senang. Nah tapi ini kan tidak ada. Ya keterlibatan tadi ya, tadi pendanaan tidak harus itu dari pemerintah, tapi dana-dana dari yang lain kalau kita mengintegrasikan juga sangat banyak. Dan yang paling penting Pak Irfan mungkin adalah teknologi semestinya akan mendorong tata kelola ekonomi dan keuangan syariah yang lebih baik. Nah sayangnya teknologi sudah sangat maju, tetapi fraud banyak. Ya, jadi saya rasa niat tidak cukup. Niat terus kemudian karakter tidak cukup. Sistem itu yang akan mengikat untuk bisa tidak kemana-mana. Nah jadi balik lagi, teknologi lagi-lagi adalah enabler untuk inovasi. Tetapi yang paling penting lagi menurut saya adalah adakah political will dari pemerintah untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai salah satu backbone. Tadi saya ngobrol dengan Bu Andi, beliau kenapa sih kok kinerjanya minimal banget gitu ya. Nah sebenarnya yang harus kita dorong, mungkin kita sudah berkali-kali berdiskusi, saya rasa dari sisi supply-nya sudah luar biasa, ada regulasi yang cukup, kemudian juga institusi cukup, tapi dari demand ada enggak ya? Jadi beberapa waktu yang lalu ada seminar tentang sustainable Islamic finance. Sebenarnya kalau dana-dana itu di global itu juga sangat banyak, ya kan Pak? Tetapi kalau kita lihat anak-anak muda yang semestinya bisa melakukan banyak bisnis sosial dan itu adalah berbasis lingkungan, berbasis kemasyarakatan, tapi mereka nggak tahu apa itu proposal itu. Nah jadi kalau dibilang literasi,
Semestinya juga literasinya itu adalah literasi untuk melakukan bisnis-bisnis yang itu adalah syariah friendly. Oke. Nah, kalau itu dilakukan maka akan ada. Nah, jadi kalau tadi sudah banyak sekali, luar biasa, hari ini ada penandatanganan ya dari banyak kementerian dan lembaga. Kalau memang betul ini tidak hanya menggunakan teknologi ya, teknologi akan memudahkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya program-program pemerintah sedikit saja sekian persen dilewatkan keuangan syariah, maka ini akan mempercepat dari dua sisi. Nah, adakah keinginan itu, adakah political will di situ? Misalnya kita ada paket sembako. Kalau paket sembako yang jumlahnya 18,8 juta paket setiap 3 bulan di Kementerian Sosial dan itu dilewatkan keuangan syariah akan luar biasa karena dananya 50 triliun lebih. Misalnya kita sekarang ada Koperasi Merah Putih yang dananya pasti ada, MBG yang dananya pasti ada, cobalah dilewatkan. Artinya kalau kita melihat apa yang terjadi di Malaysia, kenapa kemudian share-nya besar, tumbuhnya besar, karena memang ada kesungguhan dari pemerintah. Baik. Nah, jadi saya rasa mungkin nanti kita akan Ya. tindak lanjuti dengan yang lain. Baik. Tapi teknologi iya, tetapi saya rasa paradigma untuk menempatkan ekonomi syariah sebagai backbone itu lebih penting. Baik. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Jadi teknologi sebagai enabler. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Teknologi sebagai enabler, tapi di sisi lain juga policy menjadi sangat penting. Nah, ini bagus sekali. Sekarang kita ke Pak Salahuddin ya. Nah, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Henry Saparini ya, bahwa orkestrasi kelembagaan ini menjadi sangat penting. Tadi yang tanda tangan banyak banget ya Pak ya. Ada beberapa kementerian dan anggota KNKS masih 16 atau sudah bertambah ya dengan kementerian baru jadi nambah baru ya. Nah, ini tentu ada challenge sendiri nih. Nah, gimana dalam konteks ini peran KNKS dalam menyatukan arah kebijakan dan ekosistem ekonomi syariah nasional ini? Baik, terima kasih Prof. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi memang betul bahwa ekonomi syariah ini kalau kita dorong untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional itu tidak bisa didekati hanya dalam satu sektor saja. Pendekatannya memang dari multisektor yang ada. Sebenarnya ini kan sudah berjalan sedemikian sedemikian rupa. Data yang disampaikan oleh Pak Imam tadi sebenarnya sudah menunjukkan cukup kuat bahwa ekonomi syariah sebenarnya tumbuh sedemikian rupa. Halal value chain saja ini hampir sama dengan apa yang kita kita lakukan penghitungan itu juga sudah sampai pada sekitar 26 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam tadi dari PDB kita. Kemudian kalau terkait dengan keuangan misalnya, di dalam keuangan kita itu ketika melakukan penghitungan sebagaimana RPJMN menghitung keuangan nasional, itu saat ini keuangan syariah itu adalah 12.000 triliun, kurang lebih 30% dari keuangan nasional. Ya, ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman OJK ditambah memasukkan terkait dengan pasar modal, kemudian terkait dengan BPJS tenaga kerja yang syariah, layanan syariah, kemudian koperasi dan yang lain sebagainya, kita hitung semua kurang lebih 30% dari keuangan nasional. Nah, selama ini memang ketika kita berbicara perencanaan ekonomi syariah ke depan itu sebenarnya kita punya dokumen yang sudah cukup settle, Prof. Irfan. Jadi di RPJMN sendiri sebenarnya sudah memberikan amanat begitu ya, memberikan rumusan bahwa ekonomi syariah itu menjadi program prioritas nasional dan kemudian kita breakdown lebih detail di dalam MEKSI, Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah. MEKSI ini adalah breakdown dari RPJMN dan kemudian dirumuskan bersama para kementerian dan lembaga terkait, Prof. Irfan. Jadi dewan pengarahnya itu terdiri dari kementerian koordinasi, kemudian dari kementerian dan lembaga terkait, kemudian Majelis Ulama Indonesia ada di situ. Itu
sebenarnya target-targetnya sudah cukup terukur begitu. Nah, kalau terkait bahwa orkestrasi ke depan seperti apa, memang dalam kajian kami kita dari sisi infrastruktur, suprastruktur itu sudah cukup lengkap. Cuman ke depan dari kajian kami pendalaman pasar menjadi cukup signifikan yang kita butuhkan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Imam datanya bahwa literasi naik 50%, ini sudah 50% ternyata ya, literasi ekonomi syariah itu nanti dengan sendirinya akan menaikkan masyarakat kemudian menggunakan gitu ya, menggunakan ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi hal penting yang akan kita dorongkan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya adalah tadi sebenarnya di-spill dari Prof. Hendri ya, bahwa sebenarnya kalau kita melihat permintaan atau demand ekonomi dan keuangan syariah baik di dalam negeri ataupun global itu cukup kuat sekali. Misalnya untuk industri halal, hitung-hitungannya itu untuk saat ini kurang lebih demand-nya itu 2,5 triliun US dollar. Nah, data yang kita punya, kita ini untuk mensuplai itu misalnya di antara negara-negara supplier terhadap industri produk halal di negara-negara OKI kita di nomor 9, Prof. Nomor 1 masih China. Dan itu kalau lihat amount-nya masih sedikit sekali, sekitar 30 miliar US dollar, masih belum sangat jauh dari yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu saya kira ke depannya apa yang sudah direncanakan di dalam RPJMN dan Master Plan ini perlu kita kawal sedemikian rupa sehingga keterlibatan semua sektor yang kemudian diampu oleh masing-masing kementerian dan lembaga terkait dengan itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu. Oke, gitu. Baik, ya menarik ya. Jadi langkah-langkah atau upaya untuk mengorkestrasi ya supaya daya saing kita semakin meningkat tadi sudah dipaparkan, dan tentu saja kita perlu juga melihat dari sisi praktisnya ya. Nah, Pak Anom sebagai praktis industri halal ini, bagaimana Anda melihat kaitan tadi ya, teknologi sebagai enabler, kemudian juga perlunya regulasi yang mendukung begitu. Nah, dari sisi Anda sendiri, apa yang dilakukan begitu untuk tadi ya, meningkatkan kualitas dan daya saing kita ya di pasar global ini, apalagi global market kan kontribusi Indonesia masih belum terlalu signifikan. Nah, silakan Pak Anom. Baik, terima kasih Pak Profesor Pak Irfan. Mohon maaf jika nantinya susah untuk dipahami, karena tadi lebih banyak ngomong terkait keuangan syariah dan perekonomian. Mungkin kalau saya sedikit menyampaikan mengenai produktivitas, karena industri pasti yang akan dikeluarkan yaitu mendapatkan profit, Pak. Jadi inovasi kami yang kami lakukan untuk menjaga terutama adalah kualitas suatu produk kami. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan productivity dari proses produksi kami, Pak. Salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa sudah mendengar banyak, yaitu adalah tentang implementasi penerapan industri 4.0, di mana dengan terapan tersebut kita bisa mampu untuk berbasis digital informasi yang sebelumnya kita manual rekodnya dan kita susah untuk mencari data yang sebelumnya, dan kita melakukan inovasinya yaitu dengan melihat data langsung real time, digitalisasi, transformasi, di mana kita bisa melihat untuk productivity kita ada di mana poinnya. Jadi kita bisa lihat mana yang harus kita lakukan perbaikan yang berkelanjutan,
yang pastinya kita akan meningkatkan produktivitas sehingga produk kami bisa mempunyai daya saing baik untuk di pasar nasional maupun di pasar global gitu Pak. Dan implementasi kami untuk menjaga bahwa produk kita harus aman untuk customer dan juga yang pastinya adalah halal. Beberapa manajemen sistem diantaranya yang kita terapkan diantaranya adalah sistem jaminan produk mutu, sistem keamanan mutu, dan tentunya yaitu adalah sistem jaminan produk halal. Di mana sistem jaminan produk halal ini sekarang agak berkaitan Pak dengan keamanan produk. Jadi kami memiliki tanggung jawab lebih besar lagi baik secara moral maupun untuk menjaga produk itu aman dan tentunya halal dan thayyibah. Jadi proses digitalisasi transformasi yang kami terapkan sebagai inovasi kami dalam industri saat ini. Ya. Begitu Bro. Tapi kalau dikaitkan dengan sistem yang dikembangkan pemerintah kan juga ada sistem jaminan produk halal dan sebagainya. Nah kira-kira kalau dari perspektif praktisi melihatnya gimana? Apakah ekosistem ini sudah terkoneksi gitu ya? Kemudian dengan Anda sendiri sebagai pelaku itu seperti apa? Apakah membuat daya saing kita secara global jadi meningkat atau seperti apa? Kalau dari saya, dari kami itu sudah sesuai sih Pak, ekosistemnya sudah ada untuk industri halal ini dan yang perlu kita tingkatkan adalah lebih ke sinergi Pak. Untuk kita dapat melangkah lebih jauh lagi untuk industri halal di pasar global. Gitu Prof. Ya, baik. Saya kembali ke Bu Henry. Tadi menarik yang disampaikan Pak Anom ya, kaitan dengan lompatan tadi. Perlu sinergi dan penguatan ya. Tentu lompatan ini kan sangat erat nanti kaitan dengan bagaimana memperkuat value added, inovasi begitu. Dan yang lebih penting, tadi Ibu sempat menyinggung soal keseimbangan demand supply. Nah kira-kira Bu, kira-kira apa yang harus perlu dilakukan untuk mendorong itu lebih kuat lagi gitu. Supaya penetrasi kita ke global tuh benar-benar luar biasa. Di samping secara domestik kita juga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik begitu dari industri halal misalnya. Kira-kira seperti apa Bu? Baik, makasih Pak Irfan. Tadi Bapak-Bapak juga sudah menjelaskan banyak hal ya. Tapi mungkin kalau kita melihat tadi kan kita memang perlu ada inovasi, kita ada sinergi tadi yang disebutkan antar lembaga. Sekarang pertanyaan kita adalah sekarang misalnya sudah ada roadmap untuk ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Apakah itu juga akan diadopsi oleh seluruh kementerian dan lembaga yang seperti tadi saya contohkan? Sehingga semuanya itu menjadi satu ekosistem yang memang terbangun. Jadi kalau kita melihat transformasi yang terjadi pada Korea, bagaimana mereka merespon kebutuhan jasa dan produk syariah, itu mereka misalnya tadinya hanya key beauty, kosmetik itu hanya key beauty, Korean beauty, sekarang kan key halal beauty Pak. Jadi meresponnya dengan cepat, dan kemudian juga ditangkap oleh akademisi untuk membuat prodi seperti apa itu halalnya, ya. Terus kemudian melakukan kerjasama juga dengan negara-negara yang akan menjadi marketnya. Jadi betul-betul ini menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini harus mencapai titik ini. Nah ini adanya di mana saya nggak tahu. Apakah itu ada di RPJMN, ya, sehingga harus dilaksanakan oleh semua, atau jangan-jangan baru pada roadmap yang baru kita luncurkan. Artinya belum ada apa sebenarnya responsibility dari masing-masing. Kemudian di Jepang juga demikian. Dia sudah tahu bahwa dia tidak lagi kompetitif untuk elektronik dan otomotif. Sekarang bergerak ke sektor jasa. Tapi kan white paper yang mereka lakukan adalah memasukkan halal services dan produk itu di dalam white paper mereka Pak. Jadi artinya METI juga akan mengadopsi sehingga Bapak Ibu dengan nyaman sekarang datang ke Jepang, baru masuk Jepang saja sudah ngerti. Makan di mana, sholat di mana, dan seterusnya dan sebagainya. Gitu. Nah jadi artinya ini kita memang mau membesarkan ekonomi dan keuangan syariah dengan diintegrasikan
pada pembangunan ekonomi industri. Nah, kalau kita belum ada, ya gimana kita akan membesarkan? Jadi hanya tarik-tarikan. Kayaknya supply-nya sudah nih, demand-nya belum lah. Kalau ada demand nanti supply-nya juga nggak siap loh. Ini kan kita tidak direncanakan. Termasuk juga tadi kalau untuk produk tadi yang disampaikan, di Thailand itu mereka kalau produk-produk terutama dari perusahaan medium, mereka dikasih bintang Bapak Ibu. Jadi by name, by address UKM itu betul-betul dimonitor. Jadi bintang 1 itu adalah mereka baru memulai. Bintang 4 itu mereka sudah kompetitif secara global. Tapi bintang 5 mereka sudah halal. Itu yang kami dapatkan di sana. Kenapa? Karena saya harus membeli selendang dan sebagainya. Yang ini bintang 5. Yang ini cendol bintang 5. Jadi artinya itu menjadi sebuah kampanye besar bahwa kalau produk-produk dan jasa-jasa di Thailand itu begitu dikasih bintang 5 artinya sudah halal. Nah, di mana kita akan melakukan hal-hal itu? Nah, jadi kalau pada saat saya tanya, kenapa mereka demikian eager untuk membesarkan ekonomi syariah? Kita tidak bicara tentang ini adalah ekonomi syariah. Tetapi kita bicara ini adalah future sector, sektor masa depan. Jadi artinya mereka melihat nanti dunia itu hanya akan mencari yang halal dan toyib. Mungkin halalnya itu di belakang, tapi toyib itu udah tidak terpisahkan dari halalnya. Nah jadi ini sebuah strategi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keuangannya mereka menyediakan tentu saja produk-produk yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan ekonomi tadi. Nah jadi kalau apa yang harus dilakukan, makanya nomor 1 adalah political will Pak. Di semua negara tadi, itu kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena pemerintahnya memang mau memasukkan. Ya, jadi mereka mungkin di Korea yang muslim cuma 250.000 orang, tetapi dia melihat berapa miliar penduduk muslim di dunia. Nah jadi ini tidak ada sentimen tadi. Jadi kemudian juga kemudahan-kemudahan misalnya di dalam memberikan sertifikasi. Saya lihat mestinya kita ini kan punya BUMN, punya kampus-kampus yang punya lab juga. Kalau itu kemudian dikembangkan di banyak titik, akan sangat mudah kita untuk mendapatkan halal tadi. Gitu. Yeah. Nah jadi harus ada yang disebut dengan roadmap-nya itu adalah roadmap strategi kebijakan yang komprehensif. Okay. Ya, yang jadi tidak hanya bagaimana nanti koordinasi, bukan Pak. Koordinasi itu next step-nya. Tapi first step-nya itu adalah perencanaan komprehensifnya ada tidak? Gitu, mungkin itu Pak Irfan. Jadi kita nggak boleh lambat ya Bu ya, dalam bertarung dengan negara-negara lainnya. Ya dalam sebuah seminar itu pembicara dari Malaysia itu bicara, Bu Henry saya pikir ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu 10 tahun yang lalu. Ya kita buat seminar di Jakarta. Saya pikir Indonesia itu jauh lebih maju dibanding Malaysia karena potensinya luar biasa. Saya tidak tahu kenapa kemudian ada di bawah kami. Okay. Nah jadi saya juga bingung juga nih Pak, karena kan saya tidak selalu bergelut, tapi bagi saya sektor real itulah atau sisi demand-nya tadi yang dibuatkan. Makanya mungkin paling simpel tadi, paling simpel Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, memulai dengan pilot project dana pemerintah dilewatkan Pak. Itu langkah-langkah paling mudah. Ya, karena apa salahnya dengan dilewatkan dengan di sektor keuangan syariah. Tapi itu kemudian akan ada multiplier yang akan lebih besar. Nah, saya rasa mungkin itu hanya sedikit, tapi kita bisa ada perencanaan-perencanaan lain. Baik. Ini pertanyaan Bu Henry saya forward ya ke Pak Salahuddin Al-Ayyub. Karena ini banyak disinggung ini soal pemerintah, walaupun agak sedikit beda motor, nggak apa-apa Pak Imam ya. Karena ini saya kira ini sangat menarik ya. Jadi apakah master plan tadi yang disebut oleh Pak Salahuddin Al-Ayyub ini betul-betul menjadi guidance atau memang komitmen ya para anggota Dewan Pengarah ini ya dalam konteks implementasi, apalagi sebenarnya kita diuntungkan nih dengan adanya undang-undang RPJP nasional ya kan, yang beda dengan RPJP sebelumnya nggak ada kata syariah. Ya, Undang-Undang 17 2007, tapi Undang-Undang 59 2024 itu banyak sekali kata syariah dan sebagainya. Nah ini kira-kira bagaimana merespon hal tersebut nih Pak Salahuddin? Ya, memang
ekonomi syariah masuk di dalam RPJMN itu baru sekarang. Ya. Sebelumnya belum ada. Kalau diberikan metafora itu, kalau ayamnya itu ayam kampung, Bu. Notol sendiri, nggak ada yang ngurusin begitu. Tapi kalau ada penyakit dia lebih sehat. Gitu, makanya ekonomi syariah di Indonesia itu tapi nggak cepat gede kayak di ayam negeri gitu yang di ternak. Jadi RPJM itu baru sekarang, sebelumnya itu ekonomi syariah itu belum ada perencanaan nasionalnya itu. Misalnya begini, misalnya di dalam industri produk halal itu kita menengarai, misalnya hulunisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saat ini industri produk halal untuk bahan baku kita net impor kita, lebih banyak impor. Padahal kita SDM kita cukup besar untuk bisa membuat itu. Misalnya contoh gelatin lah misalnya ya, gelatin misalnya kita net impor dengan gelatin itu. Nah saat ini para saintis kita sudah selama ini memang mengatakan raw material dari gelatin itu belum bisa di supply di dalam negeri karena adalah tulang sapi ya. Dan kita katanya tulang sapinya kalah sama tukang bakso katanya. Kalau udah habis dipakai bakso katanya, nanti dikonfirmasi katanya nggak bisa dibuat dibuat gelatin lagi gitu. Tapi sekarang para ilmuwan kita bisa membuat terobosan gelatin dari tulang ikan. Nah, tulang ikan dan kita dari sisi supply-nya cukup raw material cukup besar gitu. Nah, cuman scalingnya kurang memang tadi sebutkan oleh Prof. Hendri tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah produk hulunya diantaranya itu adalah di rumah potong hewan misalnya. Rumah potong hewan itu untuk saat ini sebagian besarnya itu dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ketika dia mau menganggarkan untuk membuat sesuai dengan standar NKV di Kementerian Pertanian yaitu dari sisi higienitas dan dari sisi kehalalan dari BPJPH, mereka tidak bisa menganggarkan itu karena nomenklaturnya ternyata tidak bisa untuk dilakukan itu. Maka 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir kami berkoordinasi dibantu oleh Pak Iman dengan teman-teman di dalam negeri untuk memunculkan nomenklatur ekonomi syariah sehingga tagging anggarannya bisa memungkinkan untuk itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilakukan itu begitu. Nah tadi sekaligus menganukan bahwa sebenarnya apa yang sudah ada di dalam RPJMN ini sudah sudah dijalankan Bu Prof. Hendri dengan oleh kementerian-kementerian dan lain. Memang asumsinya RPJMN itu mempunyai asumsi KNEKS tertransformasi menjadi sebuah badan yang memiliki kewenangan lebih kuat untuk melakukan evaluasi dan yang lain sebagainya. Untuk saat ini hanya terkait dengan arah dan kebijakan saja. Tapi apa yang disampaikan tadi terkait dengan hal-hal yang perlu untuk dilakukan secara lebih tersinergi itu memang sesuatu yang saat ini sudah mulai dilakukan, tapi yaitu tadi bahwa ini RPJMN baru sekarang Bu ada ekonomi syariah menjadi program prioritas negara itu ya ininya. Seperti itu Prof. Ya, baik. Saya kira sangat menarik ya, memang di RPJMN sudah ada juga ya indikatornya. Indikator kayak IZN itu udah jadi indikator RPJMD. Jadi harus dilaksanakan oleh daerah-daerah, walaupun baru 13 provinsi dan 60 kabupaten kota, Pak Solodin. Jadi mungkin perlu ada monitoring kira-kira ya, tingkat kepatuhan pemerintah daerah barangkali ya, terhadap indikator RPJMD yang syariah, supaya makin semangat. Nah, terlepas dari dinamika kebijakan yang ada nih, Pak Anom, kan tetap ya, industri harus jalan terus, inovasi harus terus dilakukan, ya, penyiapan, penguatan tata kelola harus terus kita lakukan. Nah ini kira-kira caranya gini untuk supaya mendorong penguatan inovasi. Terus kadang-kadang suka ada stigma industri halal kita misalnya kurang kompetitif gitu ya. Nah ini kan seolah-olah memberikan image yang kurang bagus ya. Nah bagaimana mematahkan asumsi-asumsi itu, prototipe-prototipe yang ada di tengah masyarakat sehingga
daya saing, confidence dari publik juga terus meningkat pada industri halal kita. Ya, silakan Pak Ano. Baik Prof. Irfan. Jadi kalau melihat banyak sekali ya Pak mungkin asumsi stigma negatif saat ini mengenai industri halal memang. Tapi kami selalu memberikan afirmasi positif Pak. Yaitu dilihatnya dari potensi industri halal gitu. Bagaimana kita melihatnya dari beberapa referensi yang kami coba pelajari, contoh yaitu dari PW Research Center terkait populasi muslim yang diperkirakan di 2030 itu hampir 30% populasi muslim di dunia. Dan jika dibandingkan di Indonesia Pak, itu Indonesia hampir lebih dari kurang lebih 87% mayoritas muslim dan tentunya sangat sensitif mengenai adanya halal produk tersebut itu. Itulah adanya potensi yang kami serap Pak, yang kami coba telaah dan kami coba terapkan dalam sistem jaminan produk halal. Gitu Pak. Jadi kembali lagi bahwa untuk meningkatkan customer terutama di nasional itu halal itu menjadi bagian yang sangat kritis saat ini Pak. Jadi kami berkomitmen selalu akan mendukung dengan adanya regulasi halal yang berlaku di Indonesia Pak. Dan mungkin sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa ada program di tahun ini, yaitu adalah wajib halal Oktober 2026. Jadi kami secara komitmen akan mendukung dengan adanya wajib regulasi dan pastinya nanti ada sinergi yang lebih lanjut dan kita pastikan produk yang kami produksi itu aman untuk dikonsumsi dan pastinya halal thayyiban Pak. Oke, baik. Kita kasih peluang untuk 3 narasumber kita. Ini biar makin hangat ya. Saya kira kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya karena waktunya sangat singkat. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. 1, saya berikan 3. Mohon disebutkan nama, pertanyaan untuk siapa dan langsung pada inti pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Pertama, perkenalkan nama saya Rosdiana dari Departemen Ekonomi Ormas Persaudaraan Muslimah atau Salimah. Yang ingin saya tanyakan mungkin untuk ketiga pembicara. Yang pertama gini Pak, di Salimah kami mempunyai 120 koperasi, yang 50%-nya itu adalah koperasi pembiayaan syariah. Nah permasalahan di kami itu adalah kami mengalami kesulitan ketika kita harus meningkatkan scale up dari para pengelola koperasi. Padahal ini merupakan suatu kebutuhan ya Pak ya, bahwa koperasi itu adalah lembaga keuangan inklusif ya. Kita juga punya tuntutan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari para pengelola koperasi kita, terutama pembiayaan untuk pelatihan. Nah ini menjadi semacam ya permasalahan teknis di situ ya Pak ya. Jadi kita berharap bahwa penguatan ekosistem syariah ini juga masuk ke situ. Gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga ada lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H yang memang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha mikro dan kecil untuk sertifikasi halal self declare. Kita mengalami sekali yang namanya sektor hulunya belum diperbaiki ya Pak. Rumah potong unggas, rumah potong hewan gitu ya, yang masih sangat terkendala sekali terutama dalam pembiayaan untuk sertifikasi halalnya. Sehingga untuk sektor pelaku usaha hilirnya ini menjadi problem gitu ya. Baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditemukan solusinya di sini. Ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Banyak juga ya 120 koperasi. Ya silakan Pak. Mungkin singkat ya. Baik Pak Prof Irfan. Saya Rahmat Taras Marpaung dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia.
Anggota kami dari Aceh sampai ke Merauke ada 48.000 pelaku usaha. Kami pengen, ini setiap tahun kita ada SEPO, kita ada juga bulan pembiayaan syariah, dan banyaklah diskusi-diskusi. Kemarin juga kita diskusi juga dengan Pak Purbaya gitu di Metro TV. Untuk bulan pembiayaan syariah, mungkinkah kita melahirkan produk-produk yang equity based financing lebih banyak? Pengusaha butuh itu, mudharabah, musyarakah. Sekarang ini produk-produk perbankan syariah masih, ya mungkin karena resiko ya, lebih banyak murabahah, lebih banyak jual beli. Dan kalau kita mau mengembangkan industri, juga mesti ada risk sharing. Risk sharing dari perbankan, tidak hanya mau ngambil profit sharing dengan alasan margin dan nisbah gitu ya. Nah, ini tugas kita bersama gitu, tugas kita bersama kalau kita mau industri halal kita maju, dan kemudian ya para pelaku usaha juga punya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan produk dan jasa kita. Terima kasih. Oke, baik. Saya biar adil, satu lagi dari sisi sebelah kiri. Ya, silakan. Langsung singkat ya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nur Islami Jafat, Jeff dari Startup Bandung. Mungkin pertanyaannya agak sedikit ada hubungannya. Kita banyak startup teknologi member kita ya di beberapa titik di Indonesia, beberapanya unicorn. Dan 1 tahun terakhir tarikan ke apa istilahnya, yang bernuansa syariah juga itu sangat tinggi. Pertanyaan sederhana, kalau kita anak-anak startup teknologi yang mungkin biasanya bersenang-senang gitu ya, dan belajar, kalau mau belajar syariah itu dimulai dari mana? Karena kemarin juga banyak tarikan dari Arab, kalau kita membuka perusahaan startup di sana dibiayai sampai ratusan ribu real ya. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Iya, baik. Mungkin pertanyaan Pak Salahuddin dulu ya yang menjawab, silakan. Karena ini banyak kaitan dan kebijakan dan sebagainya. Silakan Pak Salahuddin. Baik. Ya terkait dengan scale up ini memang problem besar kita ya, karena memang UMKM kita itu besar sekali. Jadi suatu ketika kita ini di Satgas Pangan begitu kurang lebih itu yang terkait dengan ekonomi haji dan umroh rapat. Kemudian Pak Menko itu menyatakan bisa nggak sih kita ini mensuplai sendiri kebutuhan konsumsi kita untuk jamaah haji dan umroh kita gitu. Dijawab bahwa untuk supply sekali 2 kali bisa dilakukan, tapi keberlanjutannya itu misalnya kayak bumbu saja, untuk keberlanjutannya itu tidak bisa dilakukan. Nah ini memang skala industrialisasi yang perlu didorong lebih kuat. Nah ini sedang kita matangkan betul skema untuk melakukan scale up itu seperti apa dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian dan teman-teman di Kementerian Perdagangan. Nah ini betul kalau terkait dengan masalah ini menjadi problem terbesar kita. Nah terkait dengan sektor hulu tadi memang seperti yang saya sampaikan, kita mengurai satu-satu ya. Mengurai satu-satu. Ketika kita mau intervensi terkait dengan misalnya tadi rumah potong hewan. Rumah potong hewan ini sangat krusial bagi teman-teman UMKM di daerah. Ketika dikaitkan dengan mandatori halal di Oktober 2024, UMKM halal ketika mengambil bahan hewani, dia disuplai dari RPH tersebut. Kalau RPH itu di daerah itu belum halal, dia akan sulit untuk mengurusi terkait dengan sertifikasi halal. Jadi sangat krusial sekali. Ada sekitar 500 sekian RPH di seluruh Indonesia, baru 30% yang dia itu tersertifikasi halal. Di antaranya adalah memang standarisasi untuk NKV, untuk higienitas itu memang selama ini memang kayaknya tidak menjadi perhatian dari teman-teman itu. Dan kita kalau tidak NKV itu tidak bisa dihalalkan karena ini kaitannya bagaimana manajemen sanitasi dan yang lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap halalnya itu. Di sistem jaminan produk halal memang menunjukkan itu gitu. Tapi alhamdulillah ya itu tadi kita mengurai. Salah satu simpulnya di mana? Oh ternyata Pemda itu tidak bisa menganggarkan untuk itu. Jadi
di era Menteri Ekonominya itu Bu Sri Mulyani di akhir itu kami sudah koordinasi lebih lanjut dan itu dimasukkan di dalam anggaran pusat ke daerah. Kalau dia itu tidak diintervensi itu, termen berikutnya akan menjadi catatan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi akhirnya kemudian sekarang Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan ruang untuk itu. Di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Daerah, sudah muncul ekonomi syariah, sehingga memungkinkan tagging anggaran untuk intervensi itu. Proses ini 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita melakukan kayak begitu. Jadi contoh kecil dari apa yang disampaikan oleh oleh ibu dari Salimah tadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya Pak Rahmat Marpaung, selamat datang, terima kasih Pak. Ini partner kami untuk di sektor beliau di KPM ini selalu mengadakan pameran-pameran di beberapa tempat dan luar biasa pesertanya sangat banyak sekali. Tadi sebenarnya ada Pak Imam Teguh Sabtono dan dari Bank Muamalat dan yang lain. Sebenarnya kalau melihat data dari OJK saat ini Pak, pembiayaan murabahah itu sekarang itu sebenarnya lebih kecil daripada musyarakah Bunyi Mas ya. Cuman memang musyarakahnya lebih banyak musyarakah mutanakisoh begitu ya ininya seperti itu. Tapi sudah mengarah kepada basisnya adalah basis musyarakah begitu. Dan ini sebenarnya adalah challenging-nya juga yang disampaikan oleh Pak Purbaya belum lama ini. Dan yang lain mungkin cost of fund-nya dan yang lain sebagainya. Tapi memang sebenarnya secara norma kesyariahan yang namanya pricing itu adalah kesepakatan begitu ya, kesepakatan antara para pihak gitu. Cuman ketika dimasukkan di lapangan itu akan bisa kompetitif atau tidak begitu ininya. Kalau balik terkait dengan musyarakah dan mudharabah, saya kira sekarang kalau misalnya langsung datang ke bank syariah, saya kira sudah cukup banyak Pak Rahmat untuk itu. Mungkin kita misalnya kalau ada kesempatan nanti kita buat forum gitu dengan bank syariah dengan para pengusaha ketemu langsung. Begitu. Saya kira cukup Bu Henry, ada yang mau ditambahkan silakan. Ya, makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semestinya lebih maju karena acara pagi hari ini nih dihadiri dari DPR dan juga dari kementerian lembaga. Maksud saya, kalau tadi disampaikan bahwa dalam RPJMN itu sudah masuk, ya, maka pertanyaannya apakah di dalam APBN tahun yang akan datang itu sudah terrefleksi di setiap kementerian dan lembaga untuk mendorong ekonomi syariah, dari mananya, berapa dialokasikan, apa yang akan dilakukan. Saya rasa itu yang harus karena sudah sangat jelas. Yang kedua, kalau kita tadi mendengarkan, sebenarnya yang penting bagi kita itu adalah detail dari kebijakan solusinya. Misalnya tadi betul bahwa sertifikasi perlu. Di semua negara itu juga salah satu masalahnya adalah biaya. Terus apa yang bisa dilakukan? Di banyak negara mereka melakukan pembayarannya itu dicicil. Yang membayar itu adalah pemerintah, tapi itu bukan masuk di dalam APBN. Tidak jadi beban pemerintah, karena nanti UKM-nya tadi akan membayar secara cicilan berdasarkan omset yang mereka lakukan. Nah, jadi inisiatif-inisiatif baru, inovasi-inovasi baru itu yang kita perlukan. Termasuk tadi misalnya risk. Bagaimana kita membagi risk-nya tadi? Ya, jadi semestinya kalau kita marketnya ada, bisa mengurangi risk. Apalagi yang bisa dikurangi, yang bisa dilakukan agar risiko bisnis tadi bisa turun. Nah, sekarang market aja nggak ada Pak. Ya, jadi artinya kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, bagaimana kebijakan industri dan kebijakan perdagangan? Kalau mereka tidak mendukung pada hulu yang itu diperlukan, ya mesti kita tidak akan bisa bersaing gitu. Nah, tapi bagaimana agar mengadakan itu? Nah, ini kan perlu kebijakan yang lebih komprehensif. Memang perlu waktu yang lama, Pak. Jadi saya tanya sebagai perbandingan
Prof. Irfan. Jadi waktu China menghadapi krisis, kenapa dia bisa mendorong produsen di China itu tetap berproduksi, terus kemudian mendorong itu diekspor ke negara-negara Asia, tetapi yang membiayai adalah Bank Eximnya China. Saya tanya, kenapa kamu bisa sampai pada kebijakan seperti itu? Karena politik sosial terjaga, industri di dalam negeri terjaga, ekspornya terjaga. Kami bekerja 100 jam per minggu antara pemerintah dan pelaku usaha. Nah jadi memang ini bukan pekerjaan mudah. Jadi bukan hanya roadmap, tapi dalam roadmap itu jangan-jangan kita perlu 1000 jam untuk menerjemahkan itu Pak. Jadi saya rasa memang kalau itu niatan kita ya memang insya Allah itu akan ada jalan. Iya, Makasih, baik, Pak. luar biasa Bu Henry. Silakan Pak Ano mungkin ada tambahan sedikit. Ya. Dari saya mungkin cukup karena hampir semuanya terkait kebijakan ya Pak, oleh Prof. Jadi mungkin Ya. kami Tapi sebagai tetap semangat pelaksana- untuk terus berinovasi. Pasti. Ya, Oke, Iya. baik kalau gitu. Iya. Baik, ini karena waktunya sudah habis ya, sayang kita tidak punya waktu banyak, tetapi saya kira sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita tadi. Ya, saya tidak akan menyimpulkan, tapi intinya ketika teknologi sebagai katalis bisa dipadukan dengan potensi yang sangat besar, ya diperkuat dengan kelembagaan yang kuat, inovasi keuangan syariah yang tepat, serta industri halal yang kompetitif, maka saya yakin ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berkelas dunia. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu dan kita semua, kita bisa mewujudkan mimpi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan setelah ini kita akan melakukan foto bersama. Mohon berkenan dapat memposisikan diri. Baik, bersiap Bapak Ibu? Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan moderator yang luar biasa hari ini. Dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara Syariah Economic and Financial Outlook 2026, peluncuran buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025, serta kick-off Bulan Pembiayaan Syariah 2026 pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai penutup atas nama seluruh panitia yang bertugas, saya Sania dari Bank Indonesia pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.